sampai tangan saya itu masuk ke roll itu ya, sampai melewati batas pergelangan. Nah, mungkin ya karena sholat subuh itu kali ya, taat kita selalu pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi kita. Saya lepas dari jeratan balah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu para netizen di mana berada. Salam sehat dan salam jumpa kembali melalui channel YouTube Masjid Al-Arab. Hari ini kami akan mencoba menggali pengalaman-pengalaman hidup, perjuangan hidup sahabat netizen. Beliau ini kalau saya perhatikan, saya awasin sepertinya masih muda sekali gitu. Gagah lagi ya. Tapi ciri khas pemuda Melayu ini sepertinya. Selamat pagi, ini Bang Yuswan. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Kami ini Bang Yuswan. Kita kembali ke channel YouTube Masjid Al-Arab. Itu kita memang berorientasi pada bercerita tentang dakwah yang insya Allah itu ada manfaatnya buat kita berdua maupun terhadap netizen yang kami harapkan bisa mengeklik atau menonton video dari channel YouTube Masjid Al-Arab Kota Bekasi dan mengharapkan subscribe dan like-nya. Itu yang kami harapkan. Lebih bagus lagi ditambah lagi dengan komentar-komentar yang membuat kami bisa mempunyai gagasan-gagasan yang akan berkembang di kemudian hari. Begitu Pak Bang Yuswan. Ya. Jadi kami terima kasih atas kehadiran Bang Yuswan bisa memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang perihal pengalaman Bang Yuswan ini sebagai perwakilan pemuda dari Medan, dari tanah Melayu Bang Yuswan ya. Gimana Bang Yuswan? Terima kasih ya. Silakan Bang ya Yuswan. untuk ruang dan waktunya sehingga saya bisa sampai di tempat ini dalam acara salah satu kegiatan dari Masjid Al-Arab ya. Saya itu aslinya orang Batubara ya. Batubara Medan Bang ya. Medan. Letaknya di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Saya itu lulus sekolah tahun 91. Jadi 91 waktu itu ada keinginan saya waktu itu untuk masuk polisi. Gitu ya. Jadi setelah gagal saya berpikir gitu. Kehidupan di kampung kami ini untuk mencari nafkah itu ya boleh katakan cukup sulit karena lahan pertanian tidak ada, untuk usaha juga harus butuhkan modal. Sementara hasil kerja setiap masyarakat Kabupaten Batubara itu terfokus ke nelayan, sedangkan kita kadang penghasilan nelayan itu kadang ada hari ini untuk besok belum tentu ada. Seperti itulah. Makanya berpikir saya seperti itu, kenapa tiba-tiba saya beranjak dari kampung itu untuk pergi merantau ke Batubara karena kehidupan di sini sangat sulit. Jadi awalnya seperti itu. Jadi Bang Yuswan ini sebagai anak pantai gitu ya Bang? Iya, ya? anak pantai. Pantas kalau saya perhatikan dari performanya sehat sekali. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. sebenarnya cocok Bang ini Bang Yuswan ini sebagai kalau
ya sayang aja tidak diterima ya waktu mendaftar di kepolisian. Dulu daftarnya dari Medan atau dari mana, di Bang? Medan, Di Medan ya. Jadi begitu tidak berhasil daftar sekali di menjadi anggota kepolisian, akhirnya itu frustasi atau termotivasi sehingga memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman, Bang Yuswan. Salah satunya ya seperti itu, karena kehidupan di sana itu selain untuk di sektor pemerintahan, mata pencarian waktu itu sangat sulit. Kemudian berdagang juga harus butuh modal. Makanya saya itu waktu itu punya pikiran lah, bagaimana saya ini bisa melangsungkan hidup yang lebih layak lah seperti itu. Makanya tahun 91 bulan September kalau nggak salah saya, waktu itu saya berangkat lah dari Belawan menuju Jakarta. Waktu itu saya didampingin oleh bibi dan paman saya waktu itu. Itu. Jadi bebas ongkos dan kalau didampingin gitu ya. Oh, tetap menggunakan biaya sendiri. Oh gitu. Ya. Waktu itu hanya 3 helai pakaian yang kita bawa. Siap. Iya. Waktu itu hanya 3 helai pakaian. Kemudian kita beranjak ke Jakarta. Waktu itu tahun 91 saya sempat bekerja dulu di daerah Bantar Gebang juga. Oh, sudah masuk Jakarta. Iya, udah masuk. Jadi waktu itu saya sempat bekerja juga di Bantar Gebang, tidak lama juga. Kemudian saya bekerja juga di daerah Cikarang, tidak lama juga. Terus ketemulah saya satu perusahaan yang sampai sekarang ini saya masih tetap bekerja. Jadi jadi tidak lama merantau sampai di Jakarta. Iya. Itu tidak lama menganggur, Bang ya? Ya tidak lama, karena menurut saya seperti itu juga, karena di Jakarta waktu itu saya dengar di Sumatera Utara, Jakarta itu tidak sesulit lah apa yang dibayangkan untuk mencari kerjaan. Ternyata sampai di Jakarta apa yang saya bayangkan itu memang benar gitu. Sebenarnya tidak ada ya, angan-angan atau impian saya untuk ke Jakarta ini bisa mencukupin hidup, itu udah alhamdulillah, dan sampai saat ini juga alhamdulillah gitu. Jadi berjuang cita-citanya meninggalkan kampung halaman untuk memperbaiki kehidupan, alhamdulillah tercapai begitu sampai di Bekasi, Bang. Ya, tapi kalau apa secara cita-cita yang saya dapatkan itu kalau daerah Medan, khususnya di apa namanya daerah Melayu. Kalau di daerah Melayu itu wilayahnya mana aja tuh, Bang Yuswan? Daerah Melayu itu termasuk daerah Kabupaten Batubara, kemudian Langkat. Artinya kalau di daerah Melayu itu kan apa bekal pendidikan agama khususnya Islam itu sangat kental ya, Bang Iwan? Iya. Itu gimana? Bisa diceritakan nggak perihal itu? Melayu itu sangat kental dengan agama, khususnya agama Islam ya. Kita cerita tentang agama Islam sangat kental di sana. Dari usia dini juga sudah dididik belajar tentang agama Islam itu. Makanya ketika kita berangkat, kita salah satu perbekalan kita yaitu dari agama itu. Agama ya. Jadi agama itulah yang membimbing kita sehingga kita bisa sampai saat ini bisa hidup tenang, nyantai karena agama itu. Karena di sana itu di daerah Melayu itu ajaran agama itu sangat vital sekali. Kalau gitu kan kalau saya kembali ke cerita saya ini Bang Yuswan ya kan. Saya ini kan mualaf ya. Iya. Bang Yuswan berasal dari daerah Tanah Melayu. Iya, Ilmu agama Islamnya sangat kuat sekali. Iya. Jangan-jangan ini udah khatam nih juz. Saya bisa belajar ini sama Bang Yuswan ini. Alhamdulillah ya. Gitu. Untuk 1, 2 ayat, 3 ayat mah bisa. Bang Yuswan tuh sampai sekarang udah berumah tangga, Bang ya? Sudah. Saya itu sampai saat ini sudah memiliki 5 putra dan putri ya. Sudah 5? Iya. Artinya sudah 5 itu masih perlu tambah lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup. Saya rasa sudah cukup lah ya. 5 itu. Sudah 5 udah cukup. Ya. Dulu bisa diceritakan tuh Bang Yuswan, kok bisa berani-beraninya orang dari Tanah Melayu. Istri orang mana Bang Yuswan? Istri orang Kerawang. Nah itu. Awalnya sih waktu kita melamar sih ini juga sih ya. Sangat sulit juga karena pertama ya kan
Sumatera Utara itu terkenal dengan Kristen ya. Maaf nih ya untuk yang beragama Kristen. Nah, jadi kita itu dikhawatirkan masalah agama juga itu pertama ya. Yang kedua itu kita dikhawatirkan karakternya juga ya kan. Karakter di sana itu kan di Sumatera itu terkenal keras gitu. Jadi pihak-pihak dari mertua kita ini banyak hal meragukan tentang kita. Pertama agama ya kan. Terus kedua jaraknya ya kan. Dia takutlah ditinggal anaknya begitu jauh antara Pulau Jawa, Sumatera. Dan yang ketiga mereka ketahui juga masalah karakter Sumatera ini keras, jadi berbeda sekali dengan karakter orang Sunda. Jadi makanya 3 hal ini cukup tantangan juga waktu itu bagi saya gitu loh. Makanya bagaimana saya ini bisa meyakinkan 3 hal itu tidak mengecewakan mereka. Nah disitulah saya berjuang untuk bisa mendapatkan putri beliau sampai akhirnya saya bisa katakanlah bisa memujuk beliau sehingga saya bisa mendapatkan putri beliau. Dan sampai saat ini alhamdulillah ya kami hidup sangat baik. Dan itu membujuknya menggunakan pantun-pantun yang dari tidak, ya. batu bara itu. Ya, kalau daerah batu bara itu terkenalnya pantun ya. Pantun ya. Kita sempat juga bisa ini Bang Yuswan melantunkan salah satu pantun yang dari batu bara. Sedikit sih bisa, tapi saya gimana deh itu. Itu di usia-usia sekarang kita ini pelajaran pantun puisi itu sudah jarang terdengar saya Bang Yuswan. Iya ya. Jadi kalau coba dilantunkan. Sebenarnya pantun itu salah satu tradisi ya. Tradisi masyarakat Melayu Sumatera Utara ya. Jadi salah satu dulu yang pernah saya ingat waktu kita sekolah, waktu berteman-teman dulu, salah satu pantunnya, jalan-jalan ke kota Paris ya, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris, akan dapat yang si hitam manis. Wah. Si hitam manis itu ini hitam calon manis istri ya, cewek ya, iya, bukan kereta api ya. Bukan kereta api ya kan, yang penting dapat si hitam manis Si hitam ini manis. ya kan. Itu pantun itulah yang kadang iya. membuat Salah satu ciri khas, dari wilayah daerah Batubara ya, atau daerah tanah Melayu. Tanah Melayu. Ya. Itu sayang sekali sekarang ini seusia kita ini sudah tidak pernah mendengar lagi yang pantun-pantun seperti itu ya. Mungkin untuk di Jawa ini mungkin jarang terdengar, tapi kalau untuk daerah Sumatera Utara dulu sampai ada siaran televisi Medan itu yang setiap hari itu ada acara balas pantun itu ada. Nggak tahu sekarang itu masih ada atau enggak. Kalau dulu itu ada terus itu sampai setiap hari itu acara berbalas pantun itu. Bahkan di sekolah juga kita dulu sempat itu sampai diajarkan bagaimana teknik cara berbalas pantun seperti itu. Sempat dipelajari. Nah kalau kembali ke tadi itu ya, kembali ke pada saat Bang Yuswan sudah memberanikan hatinya untuk menggoda seorang wanita, itu pertama kali apa sih yang diceritakan sehingga kok istrinya sekarang ya? Iya. Nah itu kok iya, bisa kelepek begitu? Saya nggak punya istri lain, cuma satu ya. Oh cuma satu ya? Cuma satu ya. Alhamdulillah sampai saat ini tetap amin. Yang dari pertama dan yang terakhir hingga sampai akhirnya sampai ke jannah ya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke para netizen ini. Gimana menjadi pria idaman sehingga wanita pun sangat ya khususnya buat istrinya Bang Yuswan nih. Ya salah satu itu perhatian lah ya. Perhatian, kasih sayang, kepedulian kita ya kan. Kepedulian kita terhadap kaum wanita ini, khususnya istri kita ya. Sehingga kita seolah ya bisa sampai bertahan sampai saat ini gitu. Pertama perhatian lah, perhatian dan mengisi segala kekurangan dia gitu lah. Gitu ya, seolah ya sampai ya. saat ini tetap bertahan. Jadi kalau ada yang menggoda itu gimana Bang Yuswan? Kalau Bang Yuswan ini kan melankolis sekali nih kan. Itu seorang wanita itu melihatnya kan, waduh ini sepertinya jadi
apa pria idaman ini kan. Kalau ada yang menggoda lagi gimana Bang Iwan? Bang Yuswan. Kita ini kan manusia biasa ya, manusia biasa yang tak luput dari kesalahan ya. Kadang-kadang bisa kita hilap ya, kadang-kadang ya itulah kita ini bisa tergoda, kadang ya teringat tentang agama kita itu bisa hilang. Itulah apa namanya itu senjata hati kita untuk menepis segala kemungkinan yang buruk yang bisa yang menghampirin kita. Gitu, Pak. Artinya kan dari segi Bang Yuswan ini sekarang bekerja di mana Bang Yuswan? Saat ini saya kerja di pabrik plastik jenis, di industri plastik ya Bang Yuswan industri ya. Plastik jenis polipropilin di daerah Bandar Gebang. Ya artinya kan dari situlah jadi bisa menjadi pria yang penuh bertanggung jawab ya terhadap keluarga Bang Yuswan ya. Alhamdulillah ya kehidupan kami. Punya keluarga. Ini nggak Bang Yuswan punya hal-hal yang menarik nggak selama berkecimpung di industri plastik tadi itu ya? Pengalaman-pengalaman yang yang bisa diceritakan kepada netizen ini. Hal-hal yang menarik ya di perusahaan kita itu, alhamdulillah sejak dari krisis moneter ya, sejak krisis besar itu perusahaan kita itu tetap tegar gitu loh. Apa karena kemanjuran usaha apa nggak tahu, saya nggak ngerti lah ya kan. Saya kalau gini Bang Yuswan, kalau di industri itu kan saya banyak dengar cerita dari sahabat-sahabat saya itu di sektor industri itu kan banyak berhubungan dengan material-material yang multi itemnya ya. Nah, dari situ kan terhubung dengan supplier purchasing lah gitu loh ya. Nah itu biasanya suka tergoda nggak nih Bang Yuswan dengan tawaran-tawaran yang dari purchasing gitu? Tergoda, bang pakai produk ini bang, ini. Nah, alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah tidak tergoda. Tidak tergoda ya. Tidak tergoda saya. Alhamdulillah ya. Apa yang menyebabkan Bang Yuswan ini tetap kekuh, tetap istiqomah lah gitu ya, tidak tergiur dengan tawaran-tawaran diskon misalnya atau hadiah-hadiah dari supplier. Begini Pak Budi ya, kalau untuk urusan yang seperti itu kita selalu berpegang pada pandangan dan prinsip kita Pak Budi, yang selama hari ini apa yang diberikan ke kita saat ini itu udah lebih dari apa yang mereka tawarkan seperti itu. Artinya rasa syukur, ada rasa syukur ya, seperti syukur itu, ya. Sehingga apa yang mereka tawarkan sama kita itu tidak tergoda. Alhamdulillah, gitu ya. Pak Budi ya. Jadi tetap istiqomah di situ ya Bang Yuswan. Jadi Bang Yuswan sadar bahwa Bang Yuswan itu di situ menjalankan tugas sebagai mencari nafkah untuk keluarga, gitu Bang Yuswan ya. Iya, gitu. Oke. Nah, ini ada kereta ini, jadi ada kereta yang suasananya yang membuat yang lebih happy lagi ya kan, lebih lirek lagi. Rasa syukur itu yang bisa kita membuat kita lebih bertahan lagi. Nah sekarang kalau Bang Yuswan ya, kalau memang udah standar ya, udah ada ketentuannya bahwa bekerja itu hanya 8 jam ya Bang Yuswan ya. 8 jam ya. Jadi masih 8 jam kerja. Ada berapa shift tuh Bang Yuswan? Kita itu di perusahaan itu karyawannya ada kisaran lebih dari 800 orang. 800 kita orang. Itu terbagi dalam 4 grup. 4 grup 3 shift. Jadi libur kita itu tidak tentu, kadang bisa hari Sabtu Senin, ya kan, bisa Jumat Sabtu. Artinya gini Bang Yuswan, kalau di industri itu kan terhubung juga aja dengan mesin-mesin yang besar-besar itu ya Bang Yuswan. Itu ada pengalaman nggak dengan kondisi mesin-mesin itu? Oh ada. Pengalaman kita itu
Ya, yang senang ada, yang pahit juga ada. Yang pahitnya itu, saya dulu tuh pernah itu ya. Ini karunia dari Allah juga ya. Mungkin berkat kita sering istiqomah ya kan, sering mengerjakan ibadah juga ya, terutama sholat subuh ini. Saya pernah ngalamin kecelakaan ya. Kecelakaan itu ya, boleh katakan sangat inilah. Lumayan berat sampai tangan saya itu masuk ke roll itu ya, sampai melewati batas pergelangan. Nah, mungkin ya karena sholat subuh itu kali ya, taat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi kita. Saya lepas dari jeratan balah itu. Seperti itu Pak Budi. Ya, artinya dalam posisi yang seperti itu Bang Yusan mendapatkan keuntungan ya, keuntungan dilindungin Allah, diberi keselamatan sama Allah, dikarenakan Bang Yuswan memposisikan dirinya Bang Yuswan itu menjadi manusia yang taat gitu ya Bang ya. Insya Allah. Jadi manusia yang menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga apapun yang dikerjakan ya alhamdulillah bisa terselamatkan tangannya Bang Yuswan ya. Alhamdulillah itu karena ya insya Allah karena berkat rasa syukur kita juga ya kan. Rasa syukur kita serta doa-doa kita, doa-doa anak dan istri kita, makanya insya Allah kita terhindar dari segala keburukan yang bisa menimpa diri kita. Yes, saya mendengar di cerita di lingkungan Masjid Al Arab kita ini Bang Yuswan, karena ketaatan Bang Yuswan, rajinnya Bang Yuswan melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu, Bang Yuswan di sini di masjid ini menjabat titel jadi muazin ya? Iya, saya di Masjid Al Arab ini selain dari pengurus DKM, salah satu dari rangkaian kepengurusan DKM, saya juga di sini menjabat sebagai muazim ya, muazim Al Arab. Awalnya dulu sih terus terang aja jujur, saya orang yang dulunya sebelum COVID ini, saya boleh katakan orang yang jarang lah ke masjid. Saya tidak malu mengungkapkan di sini. Ini fakta yang sebenarnya yang saya sampaikan. Jadi sejak COVID itu saya lihat itu masjid kenapa sepi gitu kan? Kenapa sepi? Kok nggak ada itu? Seharusnya ya bagi saya, ketika kita kena musibah dan bencana, justru disitulah kita mestinya berbondong-bondong ke masjid. Nah, waktu itu saya melihat umat muslim ini kok masjid ini ditinggalkan gitu. Nah, di situ pertama awal bergeraknya hati saya untuk memanggil itu loh, untuk memanggil umat muslim ini untuk rame-rame, ayolah kita berbondong-bondong ke masjid dalam musibah ini, saya bilang gitu kan. Alhamdulillah sampai saat itu saya disitulah mulainya saya itu ngaji di masjid, kemudian muazim juga awalnya pertama di situ. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih dipercaya juga untuk melantunkan azan-azan itu ketika Jumat, subuh dan asar. Gitu ya Bang Yuswan. Ya. Kok bisa dicontohkan ya lantunan azannya Bang Yuswan? Sebaik aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdu sekali Bang Yuswan. Alhamdulillah. Sampai merinding nih Bang Yuswan. Ternyata tidak salah ini apa dipilih menjadi muazin Masjid Al Arab. Alhamdulillah. Ya. Karena bekal dari tanah leluhurnya di tanah Melayu, daerah Melayu, pendidikan agamanya juga sudah kuat sehingga tuntunan-tuntunan dalam hidupnya pun sampai sekarang alhamdulillah masih dijalankan, sehingga godaan-godaan apapun tentang tawaran-tawaran tentang dunia, godaan-godaan kenikmatan dunia, Bang Yuswan tidak tergoda dan tetap
teguh kepada Insya ajaran Allah. Islamnya. Insya Allah. Itu Insya Allah. kalau posisi memang kita lengah, dasar-dasar keagamaan kita juga tidak kuat, setan itu selalu menggoda setiap manusia. Setan selalu menyatu dengan tubuh kita, akan menggoda setiap manusia. Setan sangat sabar sekali menggoda manusia. Tentu. Makanya saya berani menyampaikan bahwa tidak selamanya setan itu tidak ada manfaatnya buat manusia. Ternyata ada yang perlu kita tiru. Bahkan kita harus belajar lebih baik dari perilakunya setan. Apa yang perlu kita tiru? Yang kita tiru adalah kesabarannya setan menggoda manusia. Kalau kita ingin selamat, sebagai contoh seperti Bang Yuswan sudah mampu mengalahkan kesabarannya setan. Alhamdulillah Ya. Selamat di dunia dulu. Kita selamat di dunia dulu. Makanya ayo kita lawan setan. Ilmunya kita ambil setan itu tentang kesabarannya. Kita jauh lebih sabar terhadap setan. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Kuncinya kita ingin selamat di dunia dan akhirat adalah salah satu kita adalah harus sadar. Kita setiap manusia harus sadar menjalankan perintah Allah dan sabar. Sehingga sebagai contoh seperti Bang Yuswan, godaan-godaan terhadap wanita terabaikan, godaan-godaan terhadap uang terabaikan. Alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah menjadi Islami yang perlu ditiru. Demikian para netizen, apa yang sudah kita sampaikan, cerita-cerita pendek pengalaman hidup dari Bang Yuswan kita sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya untuk para netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.